Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah uang receh yang tercancar di kantor madrasah. Zaid adalah seorang ustadz yang rajin, yang ia selalu membersihkan kantor madrasah di mana ia bertugas. Sering ketika ia merapikan kantor, ia menemukan uang receh 500, 1000, dan ia kumpulkan menjadi banyak, bahkan telah mencapai 300.000. Pertanyaannya, termasuk jenis harta apakah uang yang telah Zaid kumpulkan? Ingat banyak orang yang keluar masuk di kantor tersebut. Jawabnya adalah ya luqatah. Bagaimana tasarruf uang tersebut? Tapi masalahnya ini kalau kantor tempatnya tempat pembayaran di situ itu, ya bisa jadi uang itu adalah uang kantor begitu. Yang apa itu kejajaran kan biasanya ada kantor di situ, kantor yayasan di tempat pembayaran. Bagaimana itu kalau tempatnya di situ, ya tentu saja itu ya yang paling kemungkinan ya uang punya kantor situ gitu loh, bukan orang pribadi, orang-orang yang setiap masuk selalu menjatuhkan uang kan enggak. Ketika orang keluarkan uang, begitulah yang biasanya di tempat situ. Kalau situ kejajaran di situ, atau ketika menyusui atau mengembalikan 500 menjatuh lah, itu bisa jadi di situ itu. Bagaimana tasarruf uang tersebut? Jika memang ada pada umumnya pemilik sudah ridho atau merelakan karena saking kecilnya sudah nggak bisa dibuat apa-apa nilainya, maka ia bisa dimiliki. Namun jika sekiranya pemilik masih mencari, maka harus diumumkan. Sebelum dimiliki harus diumumkan dulu, seperti biasanya itu. Barang-barang seperti ini harus paham ya. Kalau kamu menemukan uang, ketemunya itu di kamar orang lain, ya jangan kamu ini luqatah dengan seperti itu ya. Kemungkinan orang yang punya uang itu jelas orang-orang yang penghuni kamar itu, padahal kamu bukan penghuni kamar itu, gitu loh. Kamu menemukan uang itu di jok motornya orang lain, nah, seperti itu. Nah, itu ketemu uang, nah, ya jangan itu loh di tempat orang lain. Jadi atau di mejanya temanmu tuh nemukan uang di meja temanmu keleleran, kamu ambil, yaitu yang paling kemungkinan punya ya harus kita rasakan itu kepunyaan orang yang punya meja itu, gitu loh. Kalau di dalam kantor pembayaran tempatnya temunya di situ itu ya punya kantor pembayaran itu, gitu. Jangan cari uang dulu lah, maunya baca-baca di karpet padahal itu kantor pembayaran, nah itu ya punya kantor itu sebetulnya. Enggak seperti itu. Kecuali kalau ketemunya itu di jalan, di mana itu tempat-tempat lah itu sudah, atau di madrasah secara umum begitu, itu mungkin di jalan madrasah, di lapangannya lah, ini memang barang-barang receh-receh, mungkin memang pemiliknya sudah sudah tidak pengen dengan barang-barang itu semuanya. Itu bisa jadi luqatah, bisa diambil dan sudah dimiliki. Hal-hal seperti ini jangan geragas lah kita orang iman itu ya, aja. Permainan ludo atau monopoli apa? Nomor 2 apa? Mempoligami, maksudnya mengumpulkan wanita dengan ibu tirinya, menikahi seorang wanita dan juga menikahi ibu tirinya wanita itu. Bagaimana hukum menikahi seorang wanita dan juga menikahi ibu tirinya itu, menggabungkannya tersebut, ibu tiri wanita tersebut? Maka jawabnya adalah boleh. Maksudnya ini, seorang wanita yang pernah dinikahi oleh ayah wanita tersebut, ibu tiri. Jawabnya adalah boleh, karena itu tidak ada hubungan kekerabatan, malahan sama si ibu tirinya tadi.
Kecuali kalau ibu tirinya itu ada hubungan kekerabatan ya ini harus ditaklek. Karena ibu tirinya itu bibinya makanya gitu. Hah? Bukan. Lah iya, mestinya ada tambahan keterangan ini di sini ini. Ini mestinya ada keterangan. Nanti ditafsir lagi biar agak jelas lagi. Ya, mungkin pertanyaan maksudnya seperti itu juga, nggak ngerti ini. Maksudnya ya. Kemudian permainan, jadi kalau ibu tirinya itu bukan kerabat dia, dekat dia, maka itu boleh juga mengumpulkan dua. Terus masalah permainan ludo dan permainan monopoli. Bagaimanakah hukum bermain ludo dan monopoli? Ini permainan yang menggunakan dilemparkan begitu ada titik-titiknya itu loh. Dadu, bukan dadu. Jadi permainan seperti ini adalah tidak boleh karena disamakan dengan permainan dadu. Ya memang dadu. Permainan yang begini ini menjerumuskan kepada perjudian dan permainan ular tangga juga, yaitu sebuah permainan yang berdasarkan sama saja, yaitu untung-untungan. Jawabnya adalah tidak boleh karena disamakan dengan permainan dadu yang lain yang bisa menjerumuskan kepada perjudian. Bahkan ini dianggap sebagai permainannya orang bodoh gitu. Jadi dia itu hanya mengikuti, melemparkan ada titik berapa mengikuti. Nanti permainan orang bodoh. Nah, berbuat bodoh itu nggak boleh dalam agama. Itu saja bukan urusan perjudian, itu saja sudah nggak boleh. Kalau bagaimana dengan catur? Sebagian ulama masih membolehkan catur karena dia itu masih memakai otak. Karena dia berpikir masih mengasah otak, maka catur itu masih diperbolehkan. Pol-polnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Nanti kalau permainan bodoh-bodoh itu tadi orang Islam bukan orang bodoh maka tidak mau dibodohi. Nah, jangan mau dibodohi. Nah, kan memberikan sesuatu hadiah atas dasar kemaksiatan. Memberi sesuatu hadiah atas dasar kemaksiatan. Bagaimana hukum memberikan suatu hadiah atas dasar kemaksiatan, suatu barang saja atas dasar kemaksiatan, yaitu diberikan kepada teman wanitanya, seperti itu, atau kepada karena dia ya seperti itulah orang maksiat lah. Dan juga kepada yaitu mungkin seorang amrod bagaimana itu juga tidak boleh. Ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Karena dibalik itu semuanya adalah ada perkara haram, maka pemberiannya pun juga haram. Karena pemberian itu pemberian untuk membantu kemaksiatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin.
ساعة